Kasus tewasnya satu keluarga yang mengering di Kalideres yang korbannya adalah Rudianto Gunawan 71 tahun, Reni Margareta 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, anak pasangan Rudianto Gunawan dan Reni Margareta, dan ada Budianto Gunawan 69 tahun, adik dari Rudianto Gunawan. Untuk sementara waktu mereka adalah korban, belum tahu siapa pelaku dari antara mereka ini. Tapi menurut kesaksian pegawai koperasi simpan pinjam yang akan membantu menjualkan rumah yang dihuni Rudianto Gunawan dan ketiga orang lainnya, dia melihat tubuh Reni Margareta sudah tegang dan kaku tak bernyawa. Kejadian ini ia saksikan saat menyerahkan sertifikat rumah tersebut karena rumah yang dihuni tidak terjual. Tapi salah satu dari mereka tetap kekeh untuk menjual rumah tersebut dan menyerahkan sertifikat aslinya ke pegawai koperasi tersebut. Namun karena sertifikat rumah tersebut atas nama Reni Margareta, pegawai tersebut pun butuh kelegalitasan untuk menjual rumah, dan anak Margareta ini yang bernama Dian berdalih kalau ibunya itu sedang tidur. Sementara salah satu pegawai lainnya berkeliling melihat situasi rumah dan memasuki kamar yang dihuni Margareta. Si pegawai pun hendak membuka pintu kamar untuk menemui Margareta, tapi Dian yang mengawasi dan mendampingi pegawai yang melihat situasi rumah mengatakan ke si pegawai koperasi yang kedua ini untuk tidak menghidupkan lampu karena ibunya sedang tidur dan sensitif dengan cahaya. Si pegawai pun mengikuti saja perintah Dian. Saat membuka pintu, ia sangat terganggu dengan bau yang sangat menyengat, bau yang tidak wajar. Yang di awal saat masuk ke rumah mereka, si pegawai tersebut sebenarnya sudah mencium bau busuk. Namun salah satu penghuni yang bernama Budianto Gunawan, adik kandung dari Rudianto Gunawan atau om kandung dari Dian, mencoba meyakinkan kalau bau tersebut adalah bau aliran got. Si pegawai tersebut pun percaya-percaya saja, karena rata-rata perumahan yang sudah lama, bagian yang sering bermasalah itu aliran got yang membuat bau busuk. Mungkin karena itu para pegawai masih berpikiran positif dan menerima alasan Budianto. Tapi lain halnya saat membuka kamar tidur bagian tengah tersebut. Bau tidak wajar yang mencurigakan mungkin membuat dia penasaran. Ditambah lagi saat ia benar-benar memasuki kamar Margareta. Ia terus memanggil dan menyapa Margareta, tapi tidak ada jawaban. Ia pun mencoba membangunkan Margareta dengan cara menyentuh area lengannya, tapi merasa ada yang aneh. Si pegawai yang penasaran memegang tubuh Margareta yang sudah berusia 68 tahun, tapi dagingnya ini rapuh. Merasa sudah ada yang aneh saat membuka pintu kamar, si pegawai tersebut pun secara diam-diam mencari kesempatan menghidupkan lampu flash HP-nya. Saat melihat wajah Margareta yang sudah menjadi mayat, ia pun terkejut dan langsung keluar dan mengajak temannya untuk segera cabut dari rumah tersebut. Namun sebelum pergi keluar, Dian anak Margareta ini sempat menjelaskan kalau ibunya itu masih hidup. Ia masih menyediakan dan memberi susu pada ibunya. Tak hanya itu saja, Dian juga masih setia mendampingi dengan menyisir rambut ibunya. Saat para pegawai ini menuju keluar, Budianto, paman atau Om Dian, mengejar pegawai dan memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi, RT ataupun warga sekitaran. Fakta mengejutkan lainnya kalau Margareta sudah meninggal duluan sejak tanggal 13 Mei 2022. Namun bisa saja Margareta sudah meninggal jauh dari tanggal 13 Mei 2022, karena kan kita nggak tahu tanggal 13 Mei 2022 ini tanggal datangnya para pegawai koperasi kah atau benar-benar tanggal kematian dari Margareta. Lalu kedua orang pegawai tersebut tetap dan memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak tahu apa alasannya, atau mereka berpikiran kalau jadi saksi tidaklah mudah, sangat berat, yang proses berbelit-belit berujung kerugian pada individu mungkin, atau si pegawai punya alasan lainnya. Yang ternyata urutan tewas dari keempat keluarga ini sudah dipastikan Reni Margareta meninggal pertama kali. Lalu disusul suaminya yang bernama Rudianto Gunawan meninggal kedua, yang artinya lagi kalau Margareta adalah korban. Tapi menurut salah satu media kalau Rudianto juga korban. Yang anehnya, kenapa Rudianto nggak melaporkan ke RT kalau istrinya sudah meninggal? Setelah ditelusuri lagi oleh Mimin dari berbagai media dan saksi, ternyata Pak Rudianto, ayah dari Dian, suami Margareta, abang dari Rudianto ini, tidak terlihat sama sekali saat pegawai koperasi mendatangi rumah tersebut. Yang mendampingi pegawai tersebut hanya Budianto dan Dian saja. Yang kalau dilihat-lihat lagi, posisi jenazah Rudianto dan Margareta ini cukup aneh, di mana Margareta ditemukan sudah mengering dan tak bernyawa di kamar depan. Sementara suaminya Rudianto Gunawan ditemukan tak bernyawa di kamar belakang dengan posisi terlentang di atas kasur. Sebenarnya kenapa mereka ini ditemukan di posisi terpisah?
Atau jangan-jangan biar pegawai koperasi yang datang tidak melihat keberadaan Rudianto sebagai kepala rumah tangga dan melihat ada 2 jenazah di atas kasur saat hendak menemui Margareta sebagai istri dari Rudianto. Sementara Dian ditemukan tak bernyawa di kamar tengah, satu kamar dengan Margareta tapi posisinya ini beda. Margareta berada di atas kasur dengan posisi terlentang, sedangkan Dian posisinya ditemukan di lantai. Dan Budianto, adik Rudianto, ditemukan tak bernyawa di sofa ruang tamu tengah dengan posisi terlentang juga. Yang ternyata ada temuan lain kalau Rudianto dan Margareta ternyata punya 3 anak. 2 anak mereka sudah lama tinggal terpisah dan tinggal di kawasan Bekasi. Namun sedikit sekali informasi yang didapat tentang identitas 2 anak dari pasangan Rudianto dan Margareta yang tinggal di Bekasi. Tapi kalau diperkirakan berdasarkan umur Margareta dengan Dian ini merupakan anak terakhir. Berarti kedua anak Rudianto yang di Bekasi merupakan anak pertama dan kedua. Yang mungkin saja mereka ini juga punya kehidupan masing-masing, makanya pisah rumah. Dan tentunya kematian sekeluarga yang terjadi di perumahan Citra Garden Kalideres ini masih menyimpan misteri yang sangat rapat.